Setelah berhasil merebut Berlin, tentara merah bergerak cepat ke Cekoslowakia, di mana mereka harus berhadapan dengan pasukan musuh yang berkekuatan hampir 1 juta orang. Pada pagi hari tanggal 2 Mei 1945, Komandan Berlin, Jenderal Helmut Weidling, memerintahkan sisa-sisa pasukan garnisun kota untuk meletakkan senjata dan menyerah kepada tentara merah. Pertempuran sengit dan berdarah untuk merebut ibu kota Reich ketiga berakhir dengan kemenangan Uni Soviet. Namun dengan direbutnya markas fasis itu tak serta-merta mengakhiri perang. Pemerintah Jerman yang baru di Flensburg, dekat perbatasan Denmark, yang dipimpin oleh Laksamana Besar Karl Donitz, masih memiliki sisa militer yang besar di Cekoslowakia dan Austria. Nazi berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Sekutu Barat dan membentuk front persatuan melawan Rusia untuk menyerahkan wilayah-wilayah ini kepada mereka sebelum tentara merah mendekat. Pusat grup angkatan darat yang dikerahkan di wilayah pusat dan barat Ceko di bawah komando Jenderal Feldmarschall Ferdinand Schorner berjumlah sekitar 900.000 orang. Mereka menghadapi pasukan dari 3 front Soviet. Ukraina pertama di bawah Marsekal Ivan Konev, Ukraina kedua di bawah Marsekal Radion Malinovsky, dan Ukraina keempat di bawah Jenderal Andriy Yeryomenko. Termasuk formasi militer sekutu yaitu Polandia, Rumania, dan Cekoslowakia. Jumlah total mereka mencapai 2 juta prajurit. Sebagai pusat transportasi terbesar di wilayah tersebut, Praha dipilih sebagai target utama untuk operasi skala besar terakhir tentara merah di Eropa. Konev yang berada paling dekat dengan ibu kota Ceko akan bertempur menuju Praha dari utara melalui Dresden. Malinovsky dan Yeryomenko akan bergerak maju dari selatan dan timur. Tugas pasukan Soviet adalah mengepung, memecah belah, dan mengalahkan kelompok musuh tanpa membiarkan mereka mundur ke arah barat untuk menyerah kepada Amerika. Awal operasi telah ditetapkan pada tanggal 7 Mei, tetapi 2 hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei, pemberontakan pecah di Praha. Dewan Nasional Ceko yang memimpinnya membuat seruan melalui radio yang meminta pihak Soviet untuk datang menyelamatkannya sesegera mungkin. Oleh karena itu, operasi pun dimajukan sehari. Rentetan peluncur roket Katyusha milik tentara penjaga memecah keheningan di garis depan. Suara sistem artileri dari semua kaliber terus bergema menimbulkan suara bising. Menjelang akhir pengeboman artileri, alih-alih mereda, badai api justru semakin kuat dan menghancurkan kota. Badai itu perlahan-lahan menembus jauh ke dalam pertahanan musuh, menyapu semua yang dilaluinya. Tenaga dan peralatan musuh, senjata, tempat-tempat perlindungan, fasilitas komunikasi, serta pos-pos komando dan pengamatan. Selain itu, tank dan infanteri Soviet dengan yakin menyerang musuh di sepanjang garis depan. Yang pertama kali melakukan serangan adalah pasukan front Ukraina pertama yang berhasil menembus pertahanan musuh sejauh 10-12 km pada malam pertama. Dalam situasi normal, ini adalah pencapaian yang sangat memuaskan. Namun mengingat situasi yang muncul di Praha di mana setiap jam sangat berharga, Konev menuntut laju gerak yang lebih cepat lagi. Infanteri diperintahkan untuk menempuh jarak 40-45 km dalam 24 jam ke depan. Sementara kru tank memiliki target 50-60 km. Mereka diperintahkan untuk maju siang dan malam tanpa menghiraukan rasa lelah atau rintangan apapun. Pihak musuh berusaha keras untuk melawan tentara merah yang bergerak maju. Serangan balasan dilancarkan, ranjau dipasang, jembatan diledakkan dan dihancurkan, serta tank dan truk yang rusak ditempatkan di sepanjang jalan. Namun demikian, pasukan dari ketiga front berhasil menerobos pertahanan musuh di sepanjang garis pertahanan mereka, menyeberangi pegunungan Elz, merebut Dresden, dan akhirnya tiba di Praha. Setelah penandatanganan instrumen penyerahan tanpa syarat Jerman di Reims pada tanggal 7 Mei, kelompok musuh tidak langsung meletakkan senjata mereka, tetapi mulai bertempur dengan gigih ke arah barat. Pada pukul 4 pagi, tanggal 9 Mei, setelah bergerak cepat sejauh 80 km, Korps tank pengawal ke-10 dari pasukan tank pengawal ke-4 front Ukraina pertama menjadi yang pertama menyerbu ke Praha. Tak lama kemudian, pasukan dari front lain juga telah mencapai kota itu. Dengan direbutnya ibu kota, rute keluar Jerman di barat terputus.
Pada tanggal 8 Mei dan 9 Mei waktu Moskow, instrumen penyerahan diri Jerman yang mengakhiri perang di Eropa ditandatangani untuk kedua kalinya di pinggiran kota Berlin, Karlshaus. Namun demikian, pemusnahan terus berlanjut. Tentara Merah tetap memburu kelompok-kelompok pasukan yang mencoba menerobos masuk ke Sekutu Barat. Pada tanggal 10 dan 11 Mei, unit-unit dari front Ukraina pertama dan kedua bertemu dengan subunit Amerika di sekitar kota Chemnitz, Pilsen, dan Karlovy Vary. Mereka bahkan sempat bersama-sama melawan Jerman. Di desa Slivice, pasukan Soviet dengan dukungan artileri dan Angkatan Darat Ketiga Amerika Serikat menghancurkan kelompok pasukan Jerman setelah rutenya diblokir oleh partisan Cekoslowakia. Dalam serangan Praha, Tentara Merah berhasil mengalahkan kelompok terakhir Jerman, menangkap lebih dari 850.000 tahanan termasuk 60 jenderal. Terdapat juga laporan orang tewas atau hilang dari pihak musuh sebanyak puluhan ribu orang, sementara dari pihak Soviet berjumlah 11.000 orang. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?